berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang maha murah, maha baik, kebaikan yang tertinggi. Engkaulah satu-satunya yang baik, paling baik bagi kami. Kebaikan-Mu tiada terhingga, ya Tuhan. Izinkan kami semua yang hadir saat ini semakin menyadari kebaikan-Mu itu, karena kurban Yesus Kristus Putramu di kayu salib. Dan biarkanlah kami meresapkan kebaikan itu di hati kami. Dan bantu kami, agar kami mampu menjadi penyalur-penyalur kebaikan-Mu, kasih-Mu kepada sesama kami. Hadirlah Engkau dalam permenungan ini. Engkau yang memulai, dan akhirilah dengan penuh cinta kepada kami, sehingga kami semakin beriman kepadamu, percaya kepada penyertaan-Mu, kepada bimbingan-Mu. Utus Roh Kudus-Mu kepada hamba-Mu ini, agar hamba-Mu ini mampu menyampaikan terang kasih-Mu lewat buku catatan harian Santa Faustina sore ini. Aku percayakan seluruhnya kepadamu, ya Tuhan, yang maha baik. Semua peserta Zoom pada sore hari ini, kuserahkan kepada bimbingan-Mu. Kami mohon ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita buka sekarang nomor 340. Silakan dibuka Zoom-nya. Kini aku tahu bahwa tidak suatu pun dapat menghentikan kasih-Ku bagimu, ya Yesus. Baik penderitaan, sengsara, api, pedang, maupun kematian sendiri. Aku merasa lebih kuat daripada semua hal itu. Tidak ada suatu pun yang dapat dibandingkan dengan kasih. Aku menyaksikan bahwa hal-hal paling kecil yang dilakukan oleh jiwa yang mengasihi Allah dengan tulus hati memiliki nilai yang luar biasa dalam pandangan matanya yang kudus. Segera, saudara-saudariku yang terkasih, membaca buku harian Santa Faustina ini, kita teringat dengan apa yang dikatakan oleh Santo Paulus. Santo Paulus sendiri. Santo Paulus mengatakan di dalam Roma bab 8 ayat 35 sampai 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Dan ada satu lagu pada sore hari ini aku nyanyikan bagi para devosan yang terkasih. Yang biasa kita nyanyikan, yang mungkin kita kenal dari Herlin Pirena. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku?
Kelaparan ketelanjangan tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Aniayakah, penderitaankah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus, sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Sakit, penyakit, pencobaankah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus, sahabatku. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus, sahabatku. Engkau Yesus, sahabatku. Saudara-saudariku yang terkasih, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus. Entah itu penderitaan, entah itu kelaparan, entah itu aniaya, penyakit, pencobaan, tak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus. Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma meneguhkan itu. Dan kita kembali diteguhkan oleh seorang saksi yang kudus, yakni Santa yang kita cintai, Santa Faustina. Dia mengatakan, "Kini aku tahu bahwa tidak suatu pun dapat menghentikan kasih-Ku bagimu ya Yesus, baik penderitaan, sengsara, api, pedang, maupun kematian sendiri. Aku merasa lebih kuat daripada semua hal itu. Tidak ada suatu pun yang dapat dibandingkan dengan kasih. Aku menyaksikan bahwa hal-hal yang paling kecil yang dilakukan oleh jiwa yang mengasihi Allah dengan tulus hati memiliki nilai yang luar biasa dalam pandangan matanya yang kudus." Kasih. Yesus menderita karena mengasihi kita. Yesus dianiaya karena mengasihi kita. Yesus ditembusi paku karena mengasihi kita. Maka bila kita mengalami penderitaan, mengalami sakit penyakit, mengalami aniaya, kita semakin dekat dengan Yesus. Kita justru semakin dipersatukan dengan Yesus. Semakin dipersatukan dengan kasih yang sesungguhnya, yakni Yesus.
Saudara-saudariku yang terkasih, dalam minggu ini kita mendengarkan banyak sekali kabar derita, kabar penderitaan. Saudara-saudari kita di Sibolga, di Tapanuli Tengah, di Padang, di Aceh, di berbagai tempat di Sumatera Utara, banjir juga di Medan. Tetapi secara khusus saudara-saudari kita yang korban jiwa, yang keluarga-keluarga yang kehilangan anggota keluarga mereka, yang rumah mereka hancur karena banjir, digerus oleh tanah longsor, mereka berada di tempat-tempat pengungsian. Mereka bukan hanya kehilangan materi, tetapi kehilangan nyawa. Tetapi satu harapan kita ialah mereka tidak kehilangan harapan. Kita ada menunjukkan kasih kepada mereka, berbagi kasih kepada mereka. Keluarga-keluarga kita banyak juga mengalami korban. Mungkin korban derita, penganiayaan, sakit penyakit, bahkan kematian sendiri. Tetapi dengan itu, kita ingin menyadari bahwa dalam situasi seperti ini, kita mau berbagi kasih, berbagi harapan. Santa Faustina mencatat dalam buku hariannya nomor 340. Apa yang kita lakukan yang kecil pun bernilai luar biasa di mata Allah, di pandangan Allah, di pandangan kudusnya, apabila kita melakukannya dengan tulus hati, dengan kasih yang besar, karena kasih kita kepada Allah. Itu bernilai lebih besar, bernilai lebih agung, seperti seorang janda miskin yang memberikan seluruh dirinya, mempersembahkan apa yang dia miliki, dan Yesus memuji perbuatan kasih itu. Saudara-saudariku yang terkasih, dari antara kalian yang berkumpul pada saat ini, dari Sabang sampai Merauke, yang ada di Sumatera Utara maupun yang ada di mana-mana, yang mendengarkan renungan ini, Anda adalah bagian yang telah berbagi dengan saudara-saudari kita yang menderita. Dengan salah satu cara, saudara telah membantu mereka. Dengan doa-doa kalian, dengan ratapan air mata kalian, dengan keprihatinan kalian, dengan materi kalian, kalian telah berbagi. Secara khusus bagi saudara-saudaraku, anak-anakku yang ada di novisiat Kapusin, di Sibolga, di Hamente, dengan ratusan pengungsi yang ada di sana, kalian telah melakukan kasih itu. Sungguh nomor buku harian ini pada hari ini sangat menyentuh hati kita, karena sangat sesuai dan aktual dengan keadaan kita saat ini. Berbahagialah mereka yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan, kata Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita sadari, seperti apa yang dikatakan oleh Santo Paulus sendiri, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari cinta kasih Kristus. Dan Santa Faustina mengatakan, tak ada satupun yang dapat menghentikan kasihku bagimu ya Yesus. Sungguh bagi Santa Faustina menjadi suatu pengalaman hidup. Kita tahu bagaimana Santa Faustina berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Sebelum masuk biara, dia harus bekerja dulu supaya dia bisa masuk biara untuk membelikan perlengkapan-perlengkapannya. Dan kita tahu selama dia di biara juga, dia sering sakit-sakitan. Dia mengalami penderitaan. Bukan hanya penderitaan fisik, dia juga mengalami penderitaan batin. Karena ejekan, dia dituduh sebagai penglihat, sebagai orang yang berhalusinasi, sebagai orang yang histeria, karena bertemu dengan Yesus secara pribadi. Dan dia mengatakan itu, menunjukkan gambar kerahiman ilahi itu. Tidak mudah untuk Santa Faustina menghadapi para susternya, para saudarinya, dan juga menghadapi para imam. Dan kita tahu, syukurlah
Pastor Michael Soposko membantu dia agar apa yang dialami Santa Faustina sungguh diakui oleh gereja, bahwa apa yang dialami Santa Faustina bukanlah sesuatu hayalan atau histeria. Saudara-saudariku yang terkasih, Santa Faustina mengalami bahwa dia menderita fisik, menderita batin. Tetapi kita lihat, penderitaan itu tidak akan mampu menghentikan cintanya kepada Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, kita semua di sini yang berkumpul pada sore hari ini, adakah yang dapat memadamkan cinta kita kepada Yesus? Apakah karena kita merasa, karena kita menderita, karena kita berada dalam situasi banjir, situasi tercekam, tidak ada sandang pangan, di pengungsian, saudara-saudara kita yang di pengungsian sana, apakah kita merasa ditinggalkan oleh Tuhan? Apakah kita berhenti mengasihi Tuhan dalam situasi yang sulit seperti ini? Justru saudara-saudariku yang terkasih, disinilah kita harus merasakan bahwa Yesus memeluk kita dalam penderitaan kita. Kita bersatu dengan Yesus dalam penderitaannya. Karena Yesus juga sudah menderita bagi kita. Maka bila kita menderita, mari kita persatukan dengan penderitaan Yesus. Bahwa Yesus mengalami derita bersama kita. Saudara-saudariku yang terkasih, pertanyaan juga untuk kita semua, apakah kasih kita, apakah kita berhenti mengasihi Yesus bila kita jatuh kepada penderitaan, kepada penganiayaan? Atau apakah kita akan semakin memeluk Yesus bila kita menderita? Bila kita mengalami aniaya, bila kita mengalami ejekan oleh orang-orang, bila kita mengalami ketertekanan batin, apakah kita menyerah mencintai Yesus? Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari dalam doa sore ini, dalam ibadat sore ini, di dalam permenungan kita, dalam doa kita pada jam kerahiman ini, mari kita bawa semua orang yang menderita, secara khusus saudara-saudari kita di Tapanuli Tengah dan Sibolga, agar mereka mempersatukan penderitaan ini kepada Yesus yang menderita. Agar mereka tidak berputus asa, tapi justru semakin merasa dicintai oleh Yesus. Dan semoga kehadiran kita kepada mereka dengan cara kita sendiri, dengan doa kita, dengan uluran tangan kita, dengan kehadiran kita, semoga dengan itu kita menjadi suara-suara pengharapan, suara-suara kasih, karena kita meletakkan kasih dalam pelayanan kita kepada mereka yang kita cintai, kepada mereka semua yang mengalami korban. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita hening dalam doa ini, kita serahkan kepada Yesus, kita satukan diri kita kepada Yesus yang menderita di kayu salib. Karena tiada satu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus, sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Aniayakah, penderitaanka, tak satu pun, tak satu pun, tak satu pun yang dapat pisahkan dari kasih-Mu, Yesus. Amin. Amin. Terima kasih.